Bling gajah, bling bling gajah. Oh, mantep. Iya, ini unit vario. Nah, ini teman-teman, unit vario ini setelah saya bersihkan pakai BBM ya, pakai Pertamax di bagian kalter tengah, ini habis beberapa liter, tidak akan bersih. Hanya hilang bagian sisa olinya, namun di bagian pori-pori dinding silinder ini atau kalter ini tidak akan bersih teman-teman, tidak akan bersih. Ini hanya saya bersihkan pakai BBM dan pakai cleaner juga tidak akan bersih secara maksimal. Apalagi ini di bagian tutup headnya, tutup kopnya ini, karena air radiator masuk ke dalam bagian mesin. Nah, kemudian kalau hanya misalkan dibersihkan pakai Pertamax itu tidak akan bersih. Intinya masih ada noda coklat yang menempel di bagian dinding kalter ya, atau dinding silindernya itu sendiri. Kemudian lanjut ke tahap selanjutnya saja. Nah, ini contohnya untuk bagian bak CVT. Ini juga kalau bak CVT ini dibersihkan pakai Pertamax mungkin bisa bersih. Bisa bersih. Namun untuk yang kalter itu atau kalter bagian kalter tengah ya, itu tidak akan bersih, teman-teman. Nah, seperti ini contohnya tidak akan bersih kalau saya bersihkan pakai Pertamax. Tidak akan bersih. Intinya saya benar-benar bersihkan sampai benar-benar warnanya putih, tidak ada noda warna coklat atau kemerah-merahan ya, karena bekas sisa dari oli mesin. Nah, lanjut saja ke tahap berikutnya. Gini teman-teman, intinya nanti bagian kalter tengah ini akan saya bersihkan, bagian tutup ini juga saya bersihkan. Intinya sampai warnanya itu benar-benar putih, tidak ada noda coklat seperti ini gitu loh. Jadi ketika nanti dipasang oli baru itu juga awet olinya, seperti itu teman-teman. Aku bermimpi dan aku. Monggo silahkan bisa disimak. Ini saya pakai sabun krim ekonomi. Usahakan dilakukan secara berulang-ulang, kemudian siram air, setelah disirami baru kompresor. Setelah kompresor silahkan dilumasi oli biar tidak terjadi karat. Bling bling. Bensin yang liter ora resik. Jajal bensin yang liter resik. Oh, tamar guru aku. Nah, ini sudah mulai kelihatan bersih ya, putih, tidak ada noda coklat. Nah, sela-selanya ini dibersihkan pakai kuas kecil teman-teman. Jadi harus telaten sabar untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan atau kita harapkan, seperti itu.
Oke, langsung next saja ke hasilnya. Treng. Nah, ini untuk hasilnya. Bisa dilihat, nah bersih ya, tanpa noda coklat atau bekas sisa dari oli mesin. Jadi seperti ini yang saya harapkan itu. Seperti ini sudah bersih. Ketika nanti saya ganti oli baru, otomatis oli yang baru itu juga akan awet, tidak langsung kotor karena masih ada sisa noda yang menempel di bagian dinding kalter tengahnya ini. Nah, ini untuk bagian internalnya ya. Untuk internalnya itu sudah bersih, putih. Untuk bagian luarnya ya tidak usah terlalu fokus kalau saya pribadi. Seperti itu teman-teman. Nah, ini untuk hasilnya bersih, putih, tanpa ada noda sedikit pun di bagian dinding kalter bagian dalam atau tempat oli mesin itu berada. Nah, seperti ini. Kalau bersih seperti ini, ya hasilnya pasti maksimal. Mesin awet, oli juga awet, sirkulasi oli mesin juga lancar teman-teman. Nah, kemudian ini semua sudah saya bersihkan secara total. Kemudian untuk tutupnya ini yang tadinya warnanya coklat, ini sudah bersih seperti baru. Semua mulai dari tutup, kemudian tutup water pump, kemudian tutup di bagian pompa olinya itu sendiri. Nah, ini untuk bagian CVT juga sudah saya bersihkan semua, keseluruhan sudah saya bersihkan. Nah, bisa dilihat untuk bagian rumah roller juga sudah bersih. Kemudian bagian tutupnya juga sudah bersih. Bagian tutup oli ini juga sudah bersih. Tutup radiator atau water pumpnya, tutup water pump ya sudah bersih, beserta kipasnya juga sudah bersih secara total. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi usahakan untuk membersihkan engine, internal engine mesin secara maksimal, secara keseluruhan. Tujuannya ketika penggantian oli itu maksimal. Lanjut ke, nah ini untuk karburator. Untuk penampakan karburatornya ini teman-teman, ini juga akan saya bersihkan juga nantinya. Ini kalau dicuci pakai Pertamax mau habis 5 liter itu tidak akan bersih teman-teman. Habis Pertamax 5 liter tidak akan bersih. Cleaner karbu beberapa kaleng juga tidak akan bersih. Dalam arti warnanya benar-benar bersih putih loh ya, tidak ada noda yang tertinggal atau bekas oli itu warna kuning atau bekas tanah ini. Nah, ini bagian depannya. Nah, kalau bagian depan ini pakai cleaner injeksi atau cleaner karbu mungkin bisa bersih, tapi bagian eksternalnya sampai dalamannya biasanya itu kotor. Ketika disemprot cleaner atau pakai Pertamax atau Pertalite itu tidak akan bersih secara maksimal. Nah, bisa dilihat ya. Oke, next saja, nanti ke tahap berikutnya. Ini intinya wujudnya seperti ini, kotor, buluk, bladus seperti ini. Namun nanti akan saya hasilkan atau akan saya ciptakan hasil yang memuaskan buat konsumen saya, dan warnanya akan berubah menjadi bersih seperti karburator baru. Tentunya seperti itu. Bling 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 bling. Celup. Celup. Proses.
full resik kabeh bolo. Wis resik kabeh bolo, ora rugi pokoke. Wis. Ora rugi pokoke, ora rugi. Full resik. Ah iki resik kabeh iki. Jos wis. Oke. Iki GVT. Ah iki kalter iki wis news pokoke. Tracker handmade bolo, tracker handmade. Ora di tracker ya ajur ndane wong. Ihi masuk. Jos. Handmade bolo. Bekas sok depan bolo. Terus iki bekas komstir bolo. Ah iki bekas ring shoebacker bolo. Aman. Oke bolo, untuk vario karbu menindaklanjuti untuk vario karbu yang belah mesin secara total sudah dilakukan penggantian, yaitu keras, kemudian keras set ya bolo. Keras set itu diganti secara keseluruhan karena sebelumnya itu ada bagian keras, kemudian saya lakukan coulter naik oversize dari standar ke angka 2 kali lebih tinggi, yaitu di angka 50, oversize 50. Kalau 25 itu tidak bisa bersih untuk coulterannya bolo. Kemudian untuk bagian mesin, ini untuk bagian mesin sudah saya bersihkan secara total. Untuk bagian mesin ini sudah saya bersihkan secara total seperti video di bawah ini bolo, yaitu sudah saya lakukan cuci bersih di bagian kalter tengah seperti ini. Untuk kalter tengah itu sudah saya bersih. Vario karbu ini walaupun bisa dilihat ya dari eksternalnya atau dari bodinya itu mungkin sekilas tidak menarik untuk dipandang atau dilihat ya, tetapi untuk bagian mesin saya jamin 100% nyes itu untuk dalaman mesin ya. Tapi
Untuk bagian CVT itu tidak saya lakukan penggantian. Untuk bagian CVT tidak saya lakukan penggantian karena masih ada spare part yang layak pakai. Namun untuk bagian rumah roller itu seharusnya wajib dilakukan penggantian. Karena konsumen juga sudah membatasi untuk biaya. Yang penting di internal engine-nya dulu diutamakan. Untuk bagian-bagian eksternal, kalau CVT ini kan tidak harus belah mesin, cukup belah bagian tutup sampingnya ini. Untuk mengganti bagian rumah roller itu bisa kapan saja waktunya. Namun untuk bagian internal mesin atau internal engine itu sudah saya lakukan penanganan secara maksimal total, mulai dari membersihkan bagian kalter tengah, kemudian bagian rumah CVT, kemudian semua mulai dari filter, terus karburator. Seperti video di bawah ini, karburator sudah saya bersihkan secara total, bersih seperti motor baru.